Dijelaskan bahwa dalam hal P3K melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau PYB. Nah, yang sudah mendapatkan SK dan juga ingin melamar ke PNS ataupun P3K. Jadi misalnya teman-teman itu dari ijazahnya itu ijazah S2. Ijazah S2 namun pada saat melamar P3K itu menggunakan ijazah S1. Nah, tahun ini ingin melamar untuk yang S2-nya, boleh. Tapi memang harus minimal pekerjaannya di 1 tahun. 3, diketahui melamar lebih dari 1 instansi dan atau jenis pengadaan atau jenis jabatan atau menggunakan 2 nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka yang bersangkutan dianggap gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena untuk channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan CPNS 2024. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan terbaru tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara pada tahun 2024. Jadi ini adalah informasi terbaru untuk CASN 2024, di mana untuk P3K ini pada pasal 23 bisa melamar di CPNS, maksud saya PNS, tanpa harus keluar terlebih dahulu di jabatan P3K. Untuk itu, bagi teman-teman yang berminat untuk pindah dari P3K ke PNS ataupun dari P3K yang S1 mau menggunakan ijazahnya di S2, jadi S1 ke S2 jangan di-skip ya, ditonton sampai selesai, mari kita bahas bersama-sama. Ini adalah informasi paling terbaru di 2024 CASN. Pada video kali ini juga memuat tentang informasi apakah untuk P3K masih terdapat seleksi kompetensi tambahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah atau tidak. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, ini adalah pasal 22. Di sini ada untuk yang PNS terdapat SKB tambahan untuk pengadaan PNS. Dan juga untuk P3K terdapat seleksi kompetensi teknis tambahan untuk pengadaan P3K. Jadi bukan hanya ujian di CAT saja teman-teman, namun kita mempunyai seleksi kompetensi teknis tambahan untuk yang P3K. Kita lanjut di pasal 23. Yaitu tentang pelamaran ya. Di ayat 1, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN dengan memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai berikut. Yang pertama itu untuk PNS usianya paling rendah 18 dan juga paling tinggi 35 tahun. Untuk P3K usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar P3K. Untuk usia PNS dan P3K jelas ya Bapak Ibu. Kita lanjut di poin C. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Jadi tidak boleh dipidana yang mendaftar CASN. Jelas, kita lanjut. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini juga jelas. Kita lanjut lagi. Oh, di sini ada sambungannya. Ternyata tidak juga diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah diberhentikan dengan tidak hormat, jadi tidak bisa melamar CASN. Kita lanjut di poin E, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota kepolisian. Jelas, tidak memiliki menjadi anggota pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Jadi untuk teman-teman yang ingin melihat tidak menjadi anggota pengurus partai politik, silahkan dicari di Google apakah Bapak Ibu termasuk pengurus partai politik. Lanjut, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, ini untuk persyaratan kualifikasi jabatan itu terdapat di SSCASN nanti untuk persyaratannya. Kita tunggu lebih lanjut. Namun, jangan lupa subscribe supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang CASN karena channel ini akan membuat ataupun memberikan informasi yang terupdate tentunya ya.
Lanjut, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Jadi untuk jabatan yang mempersyaratkan, dia mengharuskan mengadakan sertifikasi keahlian, namun sertifikasi keahlian itu hanya untuk instansi-instansi tertentu. Kalau untuk tahun lalu P3K itu tidak ada, tapi untuk PNS kebanyakan ada untuk sertifikasi keahlian. Lanjut, sehat, jasmani, dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Lanjut, bersedia ditetapkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Jelas untuk poin yang selanjutnya persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Jadi akan ada persyaratan lain jikalau instansi-instansi yang Bapak Ibu lamar itu akan terdapat di media sosial instansi masing-masing. Silahkan mengikutinya. Lanjut di ayat 2, batas usia sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf A itu adalah tentang peraturan usia di PNS. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada instansi yang persyaratannya itu paling rendah 17 misalnya, ataupun paling tinggi 40 misalnya boleh. Itu tergantung instansinya, seperti itu. Di ayat 3, instansi pemerintah dapat menyesuaikan persyaratan usia paling tinggi pelamar P3K dengan memperhatikan masa perjanjian kerja. Jadi, untuk P3K tersendiri mempunyai peraturan sendiri bahwa untuk P3K boleh kalau misalnya tinggal beberapa bulan sudah pensiun namun masih diangkat untuk P3K, namun harus memperhatikan masa perjanjian di SK seperti itu. Lanjut, ketentuan sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf H ditetapkan oleh Menteri. Jadi untuk sertifikat keahlian itu yang menjadi persyaratan akan ditetapkan oleh Menteri. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 1, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak pernah melakukan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi. Untuk pelanggaran seleksi misalnya curang. Kalau untuk nama-nama yang sudah tercatat di BKN yang pernah curang itu tidak bisa melamar ya. Dan tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai. Kalau teman-teman yang sedang diproses ataupun biasanya masih ada instansi yang belum memberikan SK-nya tidak bisa melamar lagi. Lanjut, memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar untuk pelamar P3K. Di sini jelas kalau misalnya P3K itu harus mempunyai pengalaman, tidak bisa dari fresh graduate seperti itu. Lanjut, dalam hal P3K melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau PYB. Jadi untuk P3K yang ingin melamar PNS dan juga untuk P3K, misalnya kalau PNS itu kan mungkin tentang pensiun, dicari pensiunnya. Jadi boleh melamar, yang penting 1 tahun sudah bekerja seperti itu, sudah ada pengalamannya menjadi ASN selama 1 tahun. Dan juga untuk P3K, P3K itu biasanya yang ingin melamar lagi yang S1. S1 itu ijazahnya dipakai untuk tahun ini misalnya, tapi nah untuk P3K di sini yang ingin melamar P3K juga teman-teman ingin naik golongan misalnya dari yang golongannya berapa? 9 ya, 9 itu ijazahnya S1. Ingin pindah ke S2, boleh. Namun harus dengan masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau PYB. Seperti itu. Kita lanjut, ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf C ditentukan oleh Menteri. Jadi untuk pengalamannya nanti akan ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan. Lanjut di pasal 23, pelamaran sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 1 huruf C, ayat 2 huruf C, dilakukan secara daring melalui SSCSN. Jadi untuk yang ayat pasal 15 itu dilakukan secara daring, ini pendaftarannya ya Bapak Ibu. Lalu yang ayat 2 pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan untuk pengadaan pegawai ASN tingkat instansi. Oke. Jadi untuk yang ayat 2 ini adalah perencanaan
Di sini pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan untuk pengadaan pegawai ASN tingkat instansi itu, di sini tentang pelamaran ya Bapak Ibu, pelamaran dan juga perencanaan. Jadi kalau untuk instansi itu memiliki perencanaan tersendiri, seperti itu. Lanjut, pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau P3K. Jadi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya dapat melamar satu instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periode tahun anggaran. Jadi Bapak Ibu harus memilih apakah ingin mengikuti PNS atau P3K. Nah, bagaimana kalau misalnya memiliki dua identitas? Di sini dijelaskan di ayat 5, dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3, di sini ayat 3, diketahui melamar lebih dari satu instansi dan atau jenis pengadaan atau jenis pejabatan atau menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka yang bersangkutan dianggap gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu yang ingin melamar di PNS dan juga P3K sekaligus menggunakan dua nomor identitas ataupun NIK itu tidak diperbolehkan. Jikalau memang Bapak Ibu masih ingin mencobanya, berarti harus siap-siap gugur, seperti itu. Dan dikenakan sanksi oleh BKN.